Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menghilangkan kebencian yang berlebih-lebihan yang akhirnya merusak diri saya sendiri? Justru saya setiap melakukan kejahatan sebelum orang lain yang sakit, saya sendiri yang sakit. Ya, terima kasih Pak Andi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bunda, kalau orang yang dapat istilah dia ilham pujur. Kalau orang yang mendapatkan ilham pujur ketika dia melakukan keburukan, kejahatan, keji dan mungkar, segala sesuatu yang dilarang Allah, maka dia akan mendapatkan nikmat, ya. Itu orang-orang yang mendapatkan ilham pujur. Tapi bagi orang-orang yang mendapatkan ilham ketakwaan, itu akan dijaga Allah. Apabila dia berbuat salah, dia melakukan suatu kezoliman, maka akan memakan diri sendiri. Makanya orang-orang yang mendalami hakikat ma'rifat sangat pantang benci di hatinya itu. Sedikit saja dia benci, dia akan sakit, ya. Benci sama orang, nggak suka sama orang, itu akan memakan diri sendiri, dia akan sakit, ya. Jadi mungkin Bunda saat ini ya masih bisa menahan rasa sakit itu. Buat lagi, besok buat lagi, sakit lagi, buat lagi, sakit lagi. Nanti lama-lama akan ada masanya kita itu sakit tak berdaya, ya. Di situ baru Allah bilang, buatlah benci lagi, bencilah lagi di hatimu, kau akan terima sakit ini. Jadi orang tersebut sebenarnya sedang dilindungi Allah, sedang dijaga Allah. Ketika dia berbuat jahat, di situ dia akan sakit. Agar apa? Agar kapok. Agar apa? Agar jerah. Agar apa? Agar hatinya bersih, ya. Jadi kenapa ya Bang? Saya sudah istighfar, saya sudah mohon ampun, tapi kok dorongannya semakin kuat? Biar kita kenal, biar kita hafal. Jadi jangan dibilang kita sudah hafal dorongan nafsu kalau kita masih mengikuti nafsu. Orang-orang yang masih mengikuti nafsu belum kenal nafsu berarti. Jadi jangan kita mengaku kenal. Bang, saya bisa membaca dorongan ego, dorongan nafsu, tapi masih juga ngikut. Nih berarti orang itu belum kenal. Masih proses pengenalan, ya. Jadi bagaimana Bang enaknya? Ya, ikuti aja maunya Allah. Biarkan saja pelajarannya mengalir apa adanya, ya. Marah sama orang, mencret-mencret 1 hari. Apa nggak serem itu? Hah? Kesel sama orang, pusing kepalanya 1 hari. Berat tengkuknya, berat kepalanya, pusing, ya. Paling banyak ya itu kena sendiri kita, sampai kita sadar, sampai kita jerah, sampai kita kapok. Kalau masih juga disimpan kebencian itu, ya siap-siap aja besok sakit lagi. Karena Allah kalau sudah mencintai makhluknya, hambanya, aku sudah cinta sama si Fulan, ku jaga si Fulan ini, kata Allah. Sedikit saja kotor hatinya, azablah kita dibuatnya, ya. Jadi kalau betul kita itu diperkenalkan nafsu yang mana, ego yang mana, ya itu proses, nggak bisa main kenal-kenal aja. Aku udah kenal Bang, aku bisa baca bisikannya Bang, masih ngikut juga, belum kenal berarti, ya. Memang dorongannya kuat. Jadi kita harus bersandar penuh kepada Allah. Ya Allah, dorongannya kuat sekali ya Allah. Setiap hari dibisiki ya Allah, jangankan aku dalam kehidupan, lagi tidur pun datang dia ya Allah. Mimpi kita kan. Mimpi orang yang kita benci, ya kan, dihantui terus. Jadi cara yang terbaik ya
kenali betul-betul, lalu kita timbang-timbang untung ruginya. Aku benci sama orang, manfaatnya apa sih? Paling sebagian orang, yang penting aku udah puas hatiku, terlampiaskan amarahku, paling hanya sekedar itu, ya kan? Tapi kan nggak tenang hidup kita ini dengan permusuhan. Mana enak hidup ini dengan permusuhan? Enak hidup tuh kita banyak teman, banyak saudara, banyak kawan, dimanapun kita diterima orang, disukai orang, tenang hidup kita. Rezeki juga berkah, banyak saudara tuh rezeki enak, ya. Kalau di hati sudah ada benci, nggak akan tenang. Sedangkan orang yang kita benci aja enak dia tidur, kita yang memikirkan benci ini nggak bisa tidur, kan bodoh itu namanya. Bodoh nggak itu? Bodoh. Orang yang kita benci enak aja menjalani hidup, kita susah. Tiap hari kepikiran, terbayang-bayang. Berarti kan bodoh kita ini. Ini maaf aja kalau saya agak pahit-pahit ngomong, ya, biar kita ini sadar. Lalu apa lagi? Sejatinya, inilah kita harus paham, ya. Hakikat surga dan neraka itu jangan tunggu nanti, jangan tunggu di akhirat, di dunia juga ada. Apa tuh di Al-Quran dia bilang, karena engkau telah berkata aku ini sesat, ya, maka aku akan menyesatkan juga anak cucu Adam. Itu sudah sumpahnya iblis pada turun-turunannya. Nah, kita ini dibisiki kebencian setiap hari. Ketika kita timbul amarah, benci, nggak suka, iri, dengki, sejatinya kita itu sudah masuk neraka. Di dunia aja sudah neraka, apalagi di akhirat nanti. Apa tuh bang contohnya neraka di dunia? Nggak tenang hidupnya, udah tersiksa. Dengar namanya saja sudah benci, belum ketemu orangnya baru dengar nama. Makan gak selera, apa-apa gak enak, ya kan? Jadi musuh kita itu sebenarnya bukan di luar, nggak ada musuh kita di luar. Musuh kita itu ya di dalam diri kita sendiri, nafsu kita sendiri itu musuh kita, ya. Jadi kalau mau hidup tuh enak, kita rasakan surga. Contoh surga itu apa? Kalau gambaran surga dan neraka itu adalah ketenangan dan siksaan, ya. Karena Allah bilang apa? Wahai jiwa yang tenang, masuklah ke surgaku. Jiwa yang tenang, ya kan? Jadi ahli surga, kalau kita tuh dalam hidup sudah tenang, aku terserahlah orang mau kayak mana, lantak dialah. Aku nggak open, nggak peduli. Aku urusi aja hidupku sendiri. Nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada benci. Sejatinya orang itu sudah surga, sudah merasakan surga. Nah, kita yang susah hati mikirin orang yang kita benci, sudah jelas itu ahli neraka. Panas. Sifat neraka itu kan panas, terbakar hati kita, ya. Jadi orang-orang yang menyimpan kebencian itu adalah orang-orang yang sedang merasakan neraka di dunia ini. Di dunia saja sudah neraka, gimana di akhirat nanti, ya. Jadi jangan sampai kita hidup kita ini udah susah, dibuat susah lagi dengan membenci kan tambah tersiksa, ya. Jadi introspeksi diri banyak-banyak. Kenapa kita benci? Kenapa kita nggak senang? Kenapa kita iri, dengki? Tanya diri kita. Aku benci bang karena aku disakiti. Misalkan ya, aku disakiti dia bang, dia menyakitiku bang.
maafkanlah karena Allah. Yang penting kita nggak tersiksa. Berlindunglah kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ini sakit, hilangkan rasa sakitnya ya Allah. Kalau aku benci, hilangkan rasa bencinya ya Allah, biar tenang hidupku. Minta sama Allah begitu. Ya. Jadi jangan mengaku kenal diri, kenal ego, kenal nafsu, tapi masih diikutin juga, itu belum kenal. Ya. Jadi ini agak pedas, biar orang-orang yang merasakan neraka sadar. Gak ada enaknya hidup dengan kebencian. Ya. Kenapa kita masih benci? Yang kita lihat makhluk, bukan Allah. Ya. Coba lihat Allahnya. Kembalikan semua kepada Allah. Pasti kita bisa memaafkan. Ya. Kalau kita dihina orang, dikecilkan orang, coba kita naik lagi ke wilayah ekstrim. Bukan makhluk yang menghina aku ya Allah. Engkaulah yang menghina aku ya Allah. Karena hanya Engkau yang bisa menghinakan seseorang, dan hanya Engkau yang bisa memuliakan seseorang. Kalau aku di masyarakat, di dunia ini tampak hina, sejatinya bukan makhluk yang menghinakanku, tetapi Engkau ya Allah. Sadari itu. Jadi kita nggak sakit hati sama orang, ya. Emangnya dengan membalas menyakiti, membalas dengan kebencian, emangnya banyak untungnya? Yang ada menambah permusuhan, ya. Sejahat-jahatnya orang jahat nggak mau dijahatin. Itu orang jahat ya, bukan orang baik. Penjahat saja nggak mau dijahatin, maunya dibaikin, apalagi orang baik. Jadi fitrahnya manusia itu maunya dibaikin, nggak mau dijahatin. Jadi kalau kita ada permusuhan dengan orang, ya udah baik-baik aja lah. Tebarkan vibrasi kebaikan. Bang, aku dijahatin terus bang. Terus bagaimana isi hatimu? Benci aku sama dia bang. Balas dengan kebaikan. Ketika kita membalas dengan kebaikan, insya Allah bencinya hilang. Allah rubah bencinya menjadi sayang. Ya, inilah kebanyakan kita yang nggak paham, ketika disakiti membalas dengan kebencian. Coba kita balas dengan kebaikan, dibaikin aja, insya Allah hilang itu bencinya, dirubah sama Allah. Ya, kalau kita belum bisa damai dengan diri sendiri, bang, aku nggak bisa menyimpan sakit hati ini bang, terlalu sakit bang. Lihat Allahnya, kembalikan kepada Allah. Ya, ya Allah, rasa sakit ini juga darimu ya Allah. Aku nggak bisa menghilangkan rasa sakit ini tanpa kekuatan darimu ya Allah. Minta pada Allah, bergantung pada Allah. Nah, mudah-mudahan hilang. Jadi kalau memang kita sudah dibuktikan benci sakit, benci sakit, benci sakit, ya hati-hati. Allah akan memberi penyakit yang lebih berat lagi. Hati-hati. Dikasih sakit sedikit nggak kapok. Ya, ini jangan main-main. Kalau kita sudah wilayah hakikat ini, Allah jaga. Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, nggak bisa kita berbuat dosa. Allah jaga. Benci aja sama orang dikasih sakit. Ya, mudah-mudahan Bunda paham, bisa berdamai dengan diri sendiri. Minta kepada Allah terus ya. Kalau dikasih sakit sedikit nggak kapok, hati-hati kita. Nanti dikasih yang lebih berat lagi sampai kapok. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami bagi teman-teman yang lain. Makanya hati-hatilah dengan hati ya. Hati-hatilah dengan hati. Jaga itu. Jangan sampai ada benci, marah, nggak suka, dendam kusumat, iri dengki, jangan ada. Kalau betul kita menapaki jalan hakikat ma'rifat ini,
harus bersih. Kalau kita nggak bersih, Allah yang bersihkan. Ya, macam mana cara Allah membersihkan? Dikasih sakit kita. Mau kayak gitu? Ini wilayah ini ekstrim ini. Ya, nanti diulang-ulang ini biar paham kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.